Di bawah cakrawala yang luas ini, manusia berdiri di persimpangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara ambisi dan kerendahan hati, antara mencipta dan merusak. Seperti disampaikan Sumantri dalam kalam, akal manusia diciptakan bukan untuk berkuasa, tetapi untuk mengenali kebenaran dan menyerahkannya kepada moralitas. Dan dalam pendidikan lingkungan, pendidikan kependudukan, dan lingkungan hidup, kita mencari bukan hanya teori, tetapi jalan pulang menuju harmoni antara manusia dengan alam. Jalan yang dituntun oleh tiga cahaya, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kebenaran dalam gema alam. Bronowski berkata bahwa pengetahuan adalah perburuan struktur tersembunyi di balik fenomena. Begitu pula dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kita menyingkap struktur tersembunyi kerusakan lingkungan. Kita mencari kebenaran bukan pada permukaan air sungai yang tampak tenang, tetapi pada mikroplastik yang berputar di kedalamannya. Bukan pada daun yang gugur, tetapi pada perubahan iklim yang perlahan mencuri musim. Kebenaran menurut kalam. Sumantri dalam kalam menegaskan, akal adalah lentera untuk membaca ayat-ayat kauniyah, sedangkan wahyu adalah kompas agar akal tidak tersesat. Maka, kebenaran pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup tidak berhenti pada data, tetapi harus berpijak pada tanggung jawab keberadaan. Kebenaran ekologis adalah amanah, karena mengetahui berarti memikul beban perubahan. Kebenaran sebagai kesadaran moral. Bronowski memperingatkan bahaya keinginan untuk memiliki pengetahuan absolut. Dalam konteks pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kebenaran bukan alat dominasi atas alam, melainkan pengakuan lembut bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari simfoni besar kehidupan. Kebaikan dalam etika kalam. Dalam pandangan kalam, kebaikan melampaui sekedar batasan moralitas. Ia adalah pantulan cahaya keadilan Tuhan di muka bumi. Jika alam adalah ciptaan, maka merusaknya adalah ketidakadilan moral dan spiritual.
Kebaikan berarti menjaga keseimbangan energi, keseimbangan alam, dan keseimbangan jiwa. Bronowski dan etika kreativitas. Bronowski mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mencipta, a creative being. Namun, kreativitas harus disertai tanggung jawab. Agar inovasi tidak berubah menjadi bencana ekologis. Disinilah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup menegaskan bahwa manusia adalah khalifah, bukan penguasa, pelindung, bukan perusak, pewaris, bukan penakluk yang menjarah. Kebaikan dalam praktik pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Pada akhirnya, kebaikan itu wujud dalam tingkah laku nyata. Ia hadir dalam hening tindakan sederhana. Saat tangan memilah sampah, saat jemari menanam sebatang pohon, atau saat kita bijak memilih apa yang ramah bagi bumi. Namun, kebaikan juga harus bergema dalam tindakan besar, dalam kebijakan yang berpihak pada kehidupan, dalam menata ulang napas kota, dan dalam membangun budaya ekologis yang akan terus hidup, terus melintasi batas generasi. Estetika alam sebagai ayat. Sumantri menyebut bahwa keindahan dalam kalam adalah refleksi dari kesempurnaan ciptaan. Ketika manusia melihat keindahan alam, sebenarnya ia sedang melihat pantulan ketertiban ilahi. Sebab itu, merawat keindahan adalah bagian dari ibadah ekologis. Bronowski dan imajinasi. Bronowski menulis bahwa manusia membangun dunia dua kali. Pertama dengan tangan, kedua dengan imajinasi. Keindahan alam memanggil imajinasi manusia untuk mencipta karya yang selaras, bukan merusak. Seni daur ulang, arsitektur hijau, ruang publik yang ramah kehidupan. Keindahan sebagai pemanggil cinta lingkungan. Keindahan adalah bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Orang yang mencintai alam akan menjaganya. Maka, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup harus mengajarkan keindahan, agar hati bergerak sebelum tangan bekerja. Integrasi tiga nilai. Dalam kalam, akal dan wahyu bersatu untuk membentuk ilmu yang bijak. Dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kebenaran menyalakan akal. Kebaikan menuntun hati,
dan keindahan menyentuh jiwa. Ketiganya melahirkan manusia ekologis, yaitu manusia yang tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi mau melakukan yang baik, karena ia telah jatuh cinta pada keindahan bumi. Bronowski mengingatkan, we have to cure ourselves from the itch of absolute power. Kalam mengingatkan, kekuasaan manusia terbatas, tetapi amanahnya jelas. Jangan merusak bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Maka pendidikan lingkungan adalah jembatan martabat dari kebenaran menuju kebijaksanaan, dari pengetahuan menuju kasih sayang. Semoga kita menjadi penjaga bumi, bukan penguasa yang lupa diri.